aja keseruan mini showcase kamu hari ini seperti apa tadi, dan kira-kira tadi kamu bawain berapa lagu dan lagunya apa aja, termasuk tadi yang nyaman tadi ya? Hari ini aku bawain 5 lagu dan pemilihannya sebenarnya berdasarkan lagu-lagu yang menurut aku menjadi simbol dari karir aku sih, milestone karir aku. Jadi pertama aku bawain Sekali, terus selanjutnya Lebih Baik Darinya, terus Love Letters, terus aku bawain When You Wish Upon a Star sama Nyaman, single terbaru aku. Semuanya punya alasan kenapa aku pilih lagunya. Kayak misalnya yang Lebih Baik Darinya ini adalah lagu pertama aku sebagai penyanyi ABG kali ya. Karena sebelumnya aku penyanyi anak kan, jadi makanya pertama kali lagu Cerita Cintaan itu di Lebih Baik Darinya. Terus yang Love Letters tadi itu lagu pertama, jadi mini album pertama yang aku tulis semuanya sendiri. Karena sebelumnya aku nggak pernah nulis lagu. Terus When You Wish Upon a Star karena itu yang membuat aku mulai nyanyi. Jadi semuanya ini jadi sebuah rangkaian yang menunjukkan kenapa aku ada di titik sekarang, kenapa aku bernyanyi dan membuat lagu itu karena alasan-alasan ini. Alasan kamu sendiri menggelar mini showcase ini tuh apa? Alasannya karena satu emang aku lagi rilis lagu, jadi makanya pengen membuat sebuah acara gitu. Dan selain itu juga karena aku udah lama banget pengen bikin gathering sama fans sih. Jadi sebelumnya aku terakhir kali tuh di 2023 awal. Itu pun acaranya mereka semua yang arrange dan aku bikin janji sama mereka, oke, next time aku yang bakal bikin acaranya. Jadi makanya ini menepati janji aku sama fans aku dan juga pengen lebih in touch aja sama mereka sih. Selanjutnya bisa dielaborate lagi ya lagu Nyaman ini bercerita tentang apa sih? Nyaman sesuai sama judulnya. Nyaman ini soal menggambarkan kisah cinta yang nyaman, yang sederhana. Karena semakin aku tambah dewasa, aku menyadari bahwa kisah cinta itu, cinta yang sebenarnya itu cinta yang nyaman, cinta yang simple sebenarnya. Cinta yang nggak perlu banyak action yang lebay atau mungkin memberikan gestur-gestur yang mungkin over the top. Tapi cinta itu emang simple, cuman karena sebenarnya malah hal-hal simple itu yang orang-orang malah nggak bisa, yaitu memberikan kenyamanan, memberikan kesederhanaan, dan juga accepting each other's flaws, dan juga saling mendengarkan. Jadi makanya dari situlah ini aku berangkat, karena pemahaman itu aku membuat lagu Nyaman. Karena apapun yang aku sadari dari lagu-lagu sebelumnya, apapun yang aku tulis itu jadi kenyataan. Jadi aku percaya bahwa lagu itu jadi sebuah doa. Makanya ini aku sebagai salah satu wujud doa aku juga, semoga suatu hari nanti aku bisa menemukan seseorang yang berikan aku kenyamanan. Mungkin nanti kedepannya setelah Nyaman ada lagu tentang kisah percintaan lagi yang akan kamu buat, atau nanti kamu mencoba genre-genre yang baru? Gak ada yang tahu sih ya, karena aku tuh kalau soal menulis lagu semuanya agak eksperimental lah. Kalau nulis ada aja gitu, tergantung ide yang ngalirnya apa. Karena aku sebenarnya semua lagu yang aku tulis tuh nggak ada yang diforsir, nggak ada yang sama sekali misalnya ya udah pokoknya harus topiknya ini terus rilisnya kapan tuh nggak ada. Jadi emang sebenarnya ngalir aja. So berasanya untuk kedepannya sih gak ada yang tahu nulis lagu seperti apa lagi, tapi yang jelas mau explore lebih banyak lagi, explore lebih banyak genre lagi, dan juga lebih banyak kisah-kisah yang bisa aku capture lagi. Karena kan semakin aku nambah, aku tuh yakin banget diskografi aku tuh jadi sebuah kayak portfolio kehidupan aku gitu loh. Hidup aku dari aku yang artis cilik sampai sekarang tuh perjalanan aku bisa dilihat dari lagu-lagu aku. Jadi makanya gak ada yang tahu sih kedepannya kayak gimana. Mungkin terakhir dari harapan kamu dengan keluarnya single Nyaman ini dari kata seperti apa? Terus proyek ke depan yang akan kamu siapkan apa? Harapan aku sih sebenarnya buat lagu ini simple sih, basic. Aku tuh selalu harapan buat semua lagu adalah semoga pesannya nyampe buat pendengar, dan juga pendengar bisa ngerasain apa yang aku rasain pas aku bikin lagunya. Jadi makanya aku rasa itu yang jauh lebih penting daripada numbers atau chart atau gimana. Itu bukan jadi satu parameter aku dalam musik gitu. Dan harapan aku ke depannya semoga aku bisa bikin lagu yang lebih true to myself lagi, bisa lebih berani lagi buat explore. Karena jujur aja sebenarnya if I'm being honest, when I was younger aku lumayan nggak terlalu berani untuk bermain di sana sini karena again I paid so much attention to what people said about me dulu. Tapi sekarang aku rasa as I get older, I realize that none of that matters. Yang lebih penting adalah apa yang aku mau sampaikan itu lebih kena. Jadi makanya itu sih yang jadi harapan. Tadi kan kakak cerita
bahwa showcase ini tuh baru diputusin dari 5 hari yang lalu. Ya. Melihat antusiasme dari Chelsea Andik, terus juga ya interaksinya segala macam, apakah perasaannya gimana? Apakah puas gitu? Senang banget sih, dan sebenarnya nggak expect karena aku tuh, jadi fun fact, aku tuh sama sekali nggak info apapun di sosmed aku karena aku satu masih yang kayak gak yakin itu waktu 5 hari tuh ini beneran jadi nggak ya, takutnya udah di blast taunya nggak jadi gitu. Jadi aku cuma blast tuh jadi aku punya fanbase komunitas itu cuma ke mereka doang, dan aku kaget banget karena awalnya aku tuh expect ya udahlah 20 orang aja yang datang udah more than enough gitu, tapi ternyata guest listnya lumayan panjang sampai akhirnya aku putuskan untuk nggak blast sama sekali di sosmed, tapi ya udah dari komunitas aku aja gitu. Jadi makanya senang banget, nggak expect, dan yang pastinya aku selalu tersentuh sih sama mereka ya, karena honestly kayak aku bilang tadi di stage, yang bikin aku terus berkarya ya alasan besarnya ya karena support mereka juga. Kalau proses sampai akhirnya lagu Nyaman ini rilis, lika-liku apa sih yang pancet sih ada? Lika-likunya banyak banget. Jadi sebenarnya kalau dari label aku tuh udah dimintain rilis lagu dari awal tahun sebenarnya. Cuman back again, aku tuh kalau nulis nggak bisa dipaksa. Jadi waktu awal tahun aku lagi blank banget, nggak ada ide, nggak tahu mau nulis apa. Jadi makanya udah lumayan jadi PR lah buat aku. Dan aku tuh sempat workshop dulu sama berbagai macam songwriter yang beda-beda, terus coba mengeksplor topik yang beda-beda, tapi nggak jadi. Even jadi lagunya pun aku nggak ngerasa right gitu with me. Jadi makanya lumayan jadi PR banget. Sampai akhirnya di bulan akhir Mei, aku itu workshop sama Kak Bianca Dimas. Awalnya workshop untuk lagu yang lain. Jadi lagu yang lain yang aku tulis bareng sama mereka. Udah gitu sambil in the middle of workshop itu, aku ngobrol sama mereka kan, sampai akhirnya ya udah deh kita coba tulis lagu yang lain. Dan jadilah lagu Nyaman ini. Jadi sebenarnya ini lagu yang bukan di-expect akan dirilis, tapi ternyata malah lagu ini yang berasa lebih dapet kali feel-nya ya. Apakah lagu ini tuh kayak manifestasi atau representasi dari perasaan Kak Chelsea sekarang yang sedang nyaman atau gimana? Manifestasi banget sih sebenarnya. Karena balik lagi aku bilang aku tuh percaya apa yang aku tulis tuh jadi kenyataan. Karena itu back on ngelihat dari previous experience kayak gitu. Jadi makanya saya bilang ke mamaku, aku nggak mau lagi deh nulis lagu galau, nulis lagu sedih, udah nggak mau lagi karena jadi kenyataan. Jadi makanya aku nulis lagu, aku membayangkan apa yang aku mau, apa yang aku harap suatu hari aku mendapatkan. Ya itu ya kisah cinta yang nyaman aja gitu, yang emang gives me comfort dan juga sangat supportive lah ya hubungan. Itu yang aku pengen, itu yang aku bayangkan. Jadi makanya aku tulis lagu ini. Oke, cukup deh. Siap. Terima kasih. Aku dari Taswi mengucapkan selamat atas rilis lagu Baru Nyaman. Mungkin bisa diceritain lagi Kak, lagu Nyaman ini tuh berkisah tentang apa? Kisahnya sebenarnya sesuai dengan judulnya, tentang kisah cinta yang nyaman. Maksudnya apa? Karena aku semakin bertambah usia, aku menyadari bahwa kisah cinta yang aku harapkan, aku miliki adalah kisah cinta yang memberikan aku kenyamanan. Dulu aku selalu mikir cinta itu harus yang lebay, harus ngasih grand gestures, harus ngasih yang kalau bisa memberikan semuanya gitu. Tapi aku menyadari bahwa sebenarnya kisah cinta yang benar itu bukan kayak gitu, tapi cinta yang lebih accepting me for myself, loving all my perfections, saja bisa memberikan kenyamanan buat aku gitu. Jadi makanya dari situ sih berangkatnya. Proses terciptanya atau pembuatan lagu ini tuh berapa lama Kak? Aku tulis di bulan Mei, Juni, ya kurang lebih 3 bulan lah ya, gitu, 3 bulan. Dan sebenarnya agak jadi project yang cepat juga karena sebenarnya udah dimintain buat bikin lagu itu dari awal tahun. Cuman emang karena aku berinspirasi lagi flat, jadi makanya again aku tuh orangnya nggak bisa dipaksain kalau nulis, jadi makanya baru ngalirnya sekarang. Kalau tadi Kakak bilang inspirasi, emang inspirasi lagu ini tuh dari mana Kak? Mungkin itu sih dari aku bilang semakin aku bertambah dewasa, aku menyadari itu bahwa cinta tuh nggak perlu yang grand gestures. Dan mungkin dari orang-orang terdekat aku ya, kayak aku workshop lagu ini kebetulan sama Kak Bianca Dimas. Mereka berdua ini suami istri yang menurut aku cute banget, couple goals banget. Mereka yang aku lihat interaksinya
day to day udah bukan lagi yang romantis gimana, tapi mereka they're like best friends gitu. Yang bisa ngomongin apa aja bareng. So ambil dari dia, terus liatin juga orang tuaku. Karena aku jadi agak studi kasus gitu loh, kayak melihat orang-orang yang udah long last hubungan lama tuh gimana sih gitu. Yang orang tuaku juga sama, mereka tuh bisa cinta mereka bukan yang lebay gimana, tapi mereka nyaman banget dan juga menerima each other apa adanya. Jadi makanya dari situ menulis lagu Nyaman ini. Ini Kak, orang tuh kan pasti akan ada cocokologi. Terus yang netizen tahu mungkin kondisi sekarang tuh Kakak lagi sendiri mungkin. Nah, untuk menjawab pertanyaan netizen, apakah lagu ini tuh menjadi jawaban bahwa Kakak tuh sebenarnya lagi nyaman di posisi ini gitu? Sebenarnya lebih ke manifestasi sebenarnya, karena menurut aku kenyamanan dalam sebuah hubungan tuh kan gak bisa dilihat yang bagian yang aku bilang. Kalau di awal maksudnya pas mungkin di umur aku sekarang juga cinta tuh masih yang ya aku belum ada di hubungan yang long term relationship gitu, jadi makanya nggak tahu juga gimana. Cuma kan kenyamanan tuh bisa kelihatan once udah di hubungan yang long term kan, jadi makanya mungkin dari situ sih Kak. Kalau sedikit mundur ke belakang Kak, tadi Kakak bilang kalau setiap Kakak nulis lagu tuh kedepannya malah jadi kenyataan. Dari cerita-cerita sebelumnya apa sih Kak yang dari awalnya lagu sampai akhirnya terjadi tuh apa? Wah, banyak banget. Salah satu yang mungkin paling sederhana, aku tuh nulis lagu pertamaku itu yang Love Letters EP kan. Terus aku bikin endingnya waktu itu adalah ya intinya nggak bisa bareng karena beda cita-cita, beda arah hidup. Dan itu kejadian di aku. Padahal waktu itu keadaannya belum ada seperti itu. Jadi emang jadi kenyataan. Terus nextnya aku pernah nulis lagi dan ada namanya sekali itu kan soal putus, terus dari itu complicated relationship lah. Aku pernah ada di hubungan yang complicated. Jadi makanya sekarang ini aku pengen ngomong ke mamaku, kayaknya aku nggak mau lagi deh nulis lagu yang rumit gitu, karena aku nggak mau hidupku kisah cintanya atau apapun deh seperti itu. Jadi makanya aku tulis yang happy aja. Aku ini Kak, orang kan tahu Kakak tuh awalnya dari ajang perlombaan. Ya. Tapi sampai sekarang tuh nama Kakak tuh masih terkenal gitu ibaratnya. Sebenarnya strategi yang Kakak lakukan untuk menjaga popularitas itu seperti apa? Aku sebenarnya nggak pernah mikir ke situ sih, karena menurut aku popularitas dan juga attention itu bonus buat aku. Karena yang aku lakuin, aku memang hobi aja, aku hobi nyanyi, aku hobi bikin lagu, aku hobi, aku tuh seneng banget create something. Jadi makanya kayak akhir-akhir ini aku lagi create-nya di education, karena itu aku lagi arahnya ke sana. Aku bikin, aku kebetulan kuliahnya neuroscience, jadi makanya udah aku bikin konten yang berbasis psikologi, neuroscience, and I love creating gitu. Jadi makanya that's always been something that I love doing. Jadi nggak pernah kepikiran strategi harus naikin di mana, enggak. Cuman mungkin jadi sebuah bonus aja. Dan aku rasa mungkin karena orang-orang di luar sana dan juga mungkin pengikut aku melihat ketulusan aku dalam berkarya dan juga ketulusan aku dalam membuat sesuatu. Jadi makanya itu sih yang aku rasa aku bersyukur banget karena aku punya mereka. Ini mungkin akan sedikit stereotip ya Kak. Ya. Kalau penyanyi cilik cowok itu kebanyakan tuh struggle ketika dia mengalami perubahan suara. Nah kalau Kakak yang penyanyi penyanyi cilik perempuan tuh sebenarnya ada struggle yang serupa juga atau enggak? Kalau segi suara mungkin enggak ya, karena aku bisa dibilang kan latihan, jadi makanya enggak. Apalagi kalau cewek kan sebenarnya pas perubahan suara tuh enggak yang drastis banget, jadi enggak terlalu jadi problem. Cuma kalau aku mungkin yang jadi problem adalah malah mental akunya. Karena waktu aku dari penyanyi cilik yang maksudnya anak-anak ceria aja senang nyanyi, tiba-tiba dapet spotlight, orang-orang ada yang suka ada yang enggak. Dan aku waktu itu di umur 11 tahun aku belum siap mentalnya bahwa ada orang yang nggak suka. Dan sampai aku ada di titik dimana aku nggak mau nyanyi gitu, karena aku ngerasa terlalu banyak yang ngejudge, terus kayak aku nggak ngerasa aku good enough. Jadi lebih ke mental sih, makanya aku sempat transisi ke acting kan, karena aku mikir udah deh aku nggak bisa nyanyi gitu. Padahal ya karena mentalnya aja yang kena gitu. Jadi mungkin yang jadi struggle buat aku lebih ke itunya gitu. Yang selama ini menemani Kakak atau jadi support system Kakak tuh siapa sih Kak? Keluarga aku sih paling utama ya, pertama mamaku, karena mamaku tuh yang ngikutin aku dari aku even before aku mulai terjun. Dari aku kecil dia yang ngeliat talent aku, mamaku, dia yang ngelesin aku, terus dia yang nemenin aku kemana-mana, syuting ditemenin, semua ditemenin, dan mamaku sih. Jadi makanya mungkin aku tadi makanya bilang juga aku nggak akan ada di sini kalau nggak karena mamaku. So my mom is my everything. Ini agak sedikit bergeser Kak topiknya. Kakak tuh percaya sama beauty privilege atau enggak? Beauty privilege? Ya iya.
Aduh, aku rasa banyak hal yang mungkin apa ya, karena kan memang nggak bisa dipungkirin ya, manusia itu kan kita visual. Hal pertama, information yang kita input itu pasti visual information. Jadi makanya kalau ditanya beauty privileges ada apa enggak, menurut aku pasti ada. Yang kakak lakukan untuk menjaga penampilan apa kak? Apa ya, mungkin jujur aku tuh nggak terlalu gimana-gimana sih, karena aku dari kecil selalu ajarin sama keluarga aku bahwa beauty itu sebenarnya lebih penting tuh inner beauty ya. Maksudnya apa? Kalau kita punya hati yang tulus, hati yang baik, terus kita berusaha untuk terus educate ourselves to become even more eloquent, even smarter, itu yang bakalan lebih shine through. Karena kalau fisik jujur aja ngomong nggak apa ya, karena cantik itu sebenarnya menurut aku nggak ada satu kriteria gitu. Ada banyak banget, cantik itu bisa bermacam-macam kan, diverse banget. Jadi nggak perlu look a certain way to be beautiful, tapi to be beautiful you can try. Menurut aku pribadi, aku bisa mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih menyenangkan, lebih baik, lebih berwawasan dan lain macam sebagainya. Itu dengan cara aku apa ya, berusaha untuk improve diri terus lah gitu. Terakhir kak, harapan kakak untuk kakak kedepannya, terutama dengan rilisnya lagu ini. Harapan aku untuk kedepannya semoga aku bisa apa ya, bisa terus berkarya sih, karena emang nggak bisa dipungkirin kadang ada momen di mana aku ngerasa down, ada momen di mana aku ngerasa aku stuck dan aku nggak bisa. Dan itu yang aku rasa jadi musuh terbesar aku, itu mindset aku sendiri. Jadi aku berharap semoga dengan adanya karya ini dan juga aku bertemu sama orang-orang banyak hari ini, aku harap semoga bisa jadi inspirasi buat aku terus improve diri dan juga terus berkarya sih. Cukup.